Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kami akan putarkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus sebagai teror yang harus diusut hingga ke dalangnya. Presiden bahkan menjamin tidak ada perlakuan khusus, termasuk jika pelakunya adalah aparatur negara. Terorisme, iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Ya jelas dong. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar sampai aktornya. Baik, kita lanjutkan dialog. Saya langsung lempar ke Mas Haris dan Pak Ponto. Apa yang kurang dari pernyataan Presiden tadi? Saya mulai dulu ke Pak Ponto. Ya, kita lihat aja itu mau dilaksanakan atau enggak. Iya kan? Taunya dari mana, Pak? Lihatnya dari mana, Pak? Ya nanti, apakah akan bisa terlaksana itu pengadilan terhadap pelaku? Itu aja. Oke. Pengadilan maksudnya pengadilan umum ya, Pak? Pengadilan pidana biasa ya? Nah, begini ya. Kita bicara dulu masalah sekarang itu hukum acara. Kita bicara aturan hukum dulu ya sekarang. Bahwa sekarang ini pelaku itu adalah militer, kemudian korban adalah sipil. Oke. Nah, hukum acara yang ada kalau koneksitas itu adalah pelaku militer bersama sipil, pelakunya bersama-sama. Itu kalau bisa koneksitas. Nah, tapi sekarang masalahnya itu ada di pelaku militer, korban sipil. Tapi saya usulkan, ini koneksitaskan saja. Nah, tapi ada masalah. Masalah itu di mana? Kalau misalkan antara Polri dan POM ini terjadi beda pendapat, contohnya, kalau Polri bilang, oh dia melanggar pasal 5. Polri, kemudian si militer bilang pasal 10. Ya. Nah, ini kalau begini siapa yang jadi penengah? Kalau di KUHP lama, itu ada di KUHP lama itu penengahnya itu adalah jaksa. Nah, di KUHP baru itu tidak ada. Makanya di situ saya usulkan untuk koneksitas ini dibuat perpu aja. Oke. Supaya harapan itu tadi bisa tercapai. Kalau tidak ada perpu, itu tidak akan jalan. Tentara itu akan bilang hukum acaranya begini. Ya udah. Oke. Artinya perpu kan presiden. Kan begitu. Ya silakan presiden bikin aja kalau memang beliau memang seperti dikatakan tadi, tentunya akan mudah untuk membuatkan perpu karena itu urusan presiden. Oke. Saya lempar dulu ke Mas Haris sebelum nanti kita ke pokok perkaranya. Mas Haris, apa yang kurang dari pernyataan presiden yang cukup tegas, tapi banyak kalangan yang menyampaikan bahwa sebenarnya ini cukup normatif saja gitu. Apakah Anda yakin bahwa presiden nantinya juga akan mendorong kasus ini akan diselesaikan di pengadilan umum karena ini bukan merupakan tindak pidana militer? Silakan Mas Haris. Kalau will-nya udah jelas. Sebenarnya presiden itu mau pakai kerangka yang ada. Tetapi karena memang ini, saya melihat handicap ketegangan antara polisi dan tentara ya. Artinya dalam soal polisi melakukan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan tentara. Saran saya, karena presiden ini sibuk, dia bakal mau ke luar negeri lagi, katanya mau ke Jepang, mau ke Filipina dalam waktu dekat. Saran saya, daripada nanti dia justru kecewa, ada kemarahan publik lagi karena prosesnya tidak accountable. Lebih baik sebelum dia ketinggalan jauh, lebih baik dia segera mengeluarkan sebuah kepres, putusan presiden untuk membentuk satu tim yang tugasnya mengawasi atau mendorong bagaimana kinerja kepolisian. Kenapa kepolisian? KUHP yang baru itu penyidiknya itu polisi. Itu. Nanti dari situ jika ditemukan langsung aja nih ya, bedanya KUHP lama dan KUHP baru. KUHP yang lama koneksitas itu jika pelakunya ada sipil, ada tentara.
di KUHP yang baru, koneksitas jika pelakunya militer, tapi kerugiannya ada di sipil. Kasus ini jelas kerugiannya di sipil. Ini bukan peristiwa yang terjadi di markasnya tentara, Ya. bukan dalam sebuah peperangan antar tentara dengan pasukan mana tentara, bukan. Tapi ini aktivitas sipil yang diganggu oleh performa militer. Jadi menurut KUHP yang baru ini ke koneksitas kalau mau pakai peradilan umum. Jadi nggak ada ruang untuk peradilan militer. Peradilan militer itu mau ngotot pakai peradilan militer itu kan cuma karena praktek aja. Nggak ada yang banyak ngelawan selama ini, cukup melawan, kuat melawan. Banyak kasus-kasus di tempat peradilan sipil yang apalagi yang sebelum KUHP yang dibawa ujungnya ke peradilan militer. Oke, jadi kepres ya. Akan tetapi hari ini apalagi sudah ada Kepres harusnya dibawa ke peradilan umum. Oke. Nah, jadi menurut saya perlu ada tim dari presiden Kepres. Will-nya presiden saya apresiasi. Oke. Ya kan, pernyataan presiden kita apresiasi. Kalau di emoticon tuh ada tepuk tangan tuh, nah, ya kan. Nah, tapi harus ditindaklanjuti. Will saja tidak cukup. Sebuah kebijakan publik harus ada konkretnya. Jadi evidence based policy. Evidence-nya sudah ada, will-nya sudah ada. Oke. Sekarang konkretnya seperti apa? Nah, itu yang penting. Mas Haris, saya Apalagi tidak... nanti timnya presiden ketemu dengan tim DPR yang menurut Undang-Undang Intelijen bisa melakukan pengawasan eksternal. Ada Pak TB Hasanuddin di sana, ada, yang baru-baru saya nggak kenal. Oke. Nah, di sana ada Komisi 1, kerjalah bareng. Ini kenapa mesti rame-rame? Nggak apa-apa rame-rame, supaya kita makin bener. Lihat kondisinya Andri hari ini. Teman-teman Kontras baru ngerilis 1-2 hari belakangan kondisi. Dalam beberapa hari sudah berapa kali operasi. Kondisi matanya seperti apa. Dia harus isolasi. Ibu bapaknya aja lebaran harus ketemu bergantian. Nggak bisa sekaligus. Ada peristiwa keluarga yang broken. Karena ada praktek politik kekuasaan yang ceroboh, yang jahat. Jadi negara harus menunjukkan koreksinya secara maksimum karena dia gagal melindungi melindungi keluarga, melindungi kehangatan keluarga di Idul Fitri. Jahat betul ini begini. Jadi kita harus presiden harus nunjukin satu praktek yang baik. Itu. Sampai hari ini masih di HCU ya, Andri, Mas Haris? Masih. Bapaknya Andri kan juga pengen seperti Prabowo jalan kemana-mana sama si Didit. Didit sibuk rayain ulang tahun sama Megawati, ketemu ini, ketemu itu. Oke, Mas Haris, saya tidak ingin mendahului jika kasus ini tidak diserahkan ke pengadilan umum, tidak diserahkan ke pengadilan pidana biasa begitu. Impunitas. Menurut Anda, saya ingin bicara apa resiko jangka panjangnya bagi reformasi peradilan militer itu sendiri, termasuk juga hak asasi manusia. Kita tahu isu ini udah bukan konsumsi dalam negeri lagi, Mas Haris. Ini sudah dunia internasional sudah menyorot kasus ini. Ya kalau ini nggak diselesaikan secara baik, tetap dibawa ke peradilan militer. Peradilan militer ini adalah proteksi kejahatan yang terinstitusional. Saya harus bilang seperti itu. Saya dulu ungkap kasus bersama sejumlah teman terhadap Pendeta Zanambani yang di Papua. Juga dibawa ke peradilan militer. Ya peristiwanya tertutup. Peristiwa Cebongan juga seperti itu. Ya. Dihukum pelaku-pelaku di lapangan. Kegagalan komandannya untuk mencegah tidak kelihatan di sana. Ada banyak contoh kasus-kasus soal peradilan militer ini dipakai sebagai sarana mengerdilkan upaya pengungkap kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur ya. Nah, dalam dunia hak asasi manusia ada satu prinsip namanya non-repetitions, ketidakberulangan. Apa sih syaratnya non-repetitions? Pelakunya dihukum, tapi yang paling utama faktanya diungkap. Siapa yang bisa mengungkap fakta hari ini? Apakah kita percaya pada peradilan militer bisa mengungkap? Saya nggak percaya. Dan banyak teman nggak percaya. Dan banyak kasus terbukti tidak bisa dijadikan rujukan untuk percaya pada sistem tersebut. Dan itu udah ada riset internasionalnya sudah ada di PBB 6